Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di tahun baru ini, dan mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk terus memperbanyak ibadah, untuk terus memperbanyak amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal adalah kehidupan ketika kita sudah memasuki alam akhirat. Salawat dan salam juga semoga terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, pada kita umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang layak untuk mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini juga khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, waktu begitu cepat berlalu, hari berganti minggu, bulan berganti tahun. Kita sudah meninggalkan tahun 1446 Hijriah, dan hari ini kita sudah berada di hari pertama 1 Muharram 1447 Hijriah. Momentum hijrah ini tentu merupakan momen yang paling tepat bagi kita untuk berhenti sejenak, bukan untuk merayakan tahun baru, tapi untuk merenung tentang hikmah di balik peristiwa hijrah. Kita tahu dari sejarah bahwa kehadiran Islam di kota Mekah disambut dengan permusuhan dan kebencian, sehingga siapapun orang-orang Quraisy yang menyatakan diri masuk Islam, yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka harus siap untuk disiksa, mereka harus siap untuk disakiti dan diintimidasi, mereka harus siap untuk dibuli. Namun demikian, walaupun semakin keras mereka disakiti, semakin keras mereka dibuli, justru keimanan dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semakin kuat. Hal itulah yang kemudian memicu orang-orang kafir Quraisy untuk terus meningkatkan eskalasi permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, sampai satu titik di mana mereka sepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW agar dakwah Islam di sana berhenti dan padam. Nah, dalam kondisi genting itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib,
atau yang dikenal sekarang dengan kota Madinah. Nah, peristiwa hijrah ini menjadi satu titik balik perjuangan umat Islam. Sejak mereka melaksanakan hijrah, maka semakin banyak umat manusia yang menyatakan diri masuk Islam, yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sampai kemudian pada tanggal 8 Hijriah, kemudian Rasulullah dan para sahabat berhasil mengislamkan kurang lebih 10.000 manusia. Dan pada tahun itu juga kemudian Rasulullah mengajak umat Islam untuk datang ke Mekah, sehingga terjadilah Futuh Mekah. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, peristiwa hijrah ini tentu memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita. Apa pelajaran dari peristiwa hijrah yang terjadi waktu itu? Yang pertama, bahwa hijrah merupakan perjalanan dalam rangka mempertahankan keimanan. Kita lihat bagaimana para sahabat, mereka rela meninggalkan semuanya, harta benda, harta kekayaan yang mereka sudah cari, mereka kumpulkan, perniagaan yang sudah mereka rintis dari kecil sampai kemudian sampai besar sukses, rela mereka tinggalkan. Ladang gandum, ladang kurma yang sudah banyak, yang sudah berhektar-hektar, rela mereka tinggalkan. Bahkan mereka rela meninggalkan orang-orang yang mereka cintai, anak, istri, suami, selama mereka akidahnya belum masuk Islam, belum meyakini Muhammad sebagai Rasulnya, maka itu mereka tinggalkan. Jadi mereka dengan keimanan yang kuat itu kemudian meyakini bahwa segala harta benda apapun itu tidak berharga dibanding dengan keimanan yang mereka miliki. Selain itu, dengan iman yang sudah tertanam di dalam dada mereka, mereka juga sanggup melakukan sebuah perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah yang jaraknya kurang lebih 450 km atau setara dengan Jakarta Bali, dan itu ditempuh dengan menggunakan unta dan berjalan kaki di tengah terik gurun matahari yang sangat panas. Ya, mereka berjalan. Bila malam hari mereka kedinginan, perbekalan mereka mungkin sederhana, perbekalan mereka mungkin biasa, tapi iman mereka yang luar biasa, sehingga itu yang membuat mereka sanggup melaksanakan perjalanan yang begitu jauh dan begitu melelahkan. Di zaman ini tentu mempertahankan iman merupakan sesuatu yang wajib bagi kita, karena saat ini godaan keimanan itu semakin banyak dan semakin beragam. Terlebih lagi dengan adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, adanya kemajuan teknologi internet, yang itu semakin membuka peluang besar bagi kita untuk melakukan perbuatan, melakukan tindakan, melakukan ucapan yang justru melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang merupakan bagian dari medan hijrah kita, yaitu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang bisa melemahkan iman kita, untuk kemudian kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman, hidup kita akan semakin terarah. Jadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat tahu bahwa arah hidup ini hanya sekedar untuk berbekal untuk kehidupan di akhirat. Paham bahwa kehidupan dunia ini misi utamanya adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun aktivitas kita, maka patokannya cuma satu. Apakah semua yang kita lakukan itu, apakah jabatan yang kita miliki itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kalau jabatan yang kita miliki justru mendatangkan murka dari Allah, tinggalkan. Kalau pekerjaan kita selama ini yang kita lakukan ternyata mendatangkan murka dari Allah, tinggalkan. Kalau perilaku kita, kalau pergaulan kita ternyata justru bukan mendatangkan ridho, malah menghadirkan murka Allah, maka tinggalkan. Jadi apapun profesi kita, apapun jabatan kita di dunia ini, maka misi utama kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Iman juga yang membentengi hawa nafsu kita. Dengan iman kita bisa
menjaga hawa nafsu kita agar berjalan dan bergerak sesuai dengan arah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itulah yang membuat kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melaksanakan atau perbuatan kita tidak sesuai dengan iman, maka bisa jadi kita akan menjadi manusia yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki iman yang kuat dan bisa terus memperbaiki iman, terutama di momen Hijriah ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian hikmah yang kedua adalah bahwa perjalanan hijrah harus dilandasi dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, bahwa hijrah ini bukan perjalanan rekreasi. Hijrah ini bukan hanya sekedar pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi hijrah merupakan ibadah, merupakan perbuatan yang harus dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaih." Yang artinya sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Siapa orang yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Dan siapa orang yang niat hijrahnya karena ingin meraih dunia dan ingin menikahi wanita, maka hijrahnya itu akan mendapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, niat yang lurus karena Allah akan mengubah setiap perbuatan kita menjadi ibadah. Semangat ibadah inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan sehari-hari. Bekerja menjadi ibadah, belajar menjadi ibadah, silaturahim menjadi ibadah, kalau semuanya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, yang pertama kali dibangun bukan kantor, bukan istana, tapi yang pertama kali dibangun adalah masjid sebagai simbol bahwa itu adalah ibadah, sebagai simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, adapun hikmah yang terakhir dari peristiwa hijrah ini adalah bahwa hijrah adalah perjalanan membangun persaudaraan atau perjalanan ukhuwah Islamiyah. Betapa kita melihat persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor terlihat begitu indah. Mereka rela berbagi tempat, berbagi makanan, berbagi rizki. Bahkan mereka rela berbagi istri. Yang memiliki 2 istri kemudian diceraikan untuk dipersilahkan dinikahi oleh kaum Muhajirin. Nah, persaudaraan ini begitu hebat, bukan didasari oleh kepentingan pribadi, tapi didasari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Jadi persaudaraan yang terjadi bukan karena suku, bukan karena kubu, bukan juga karena golongan tertentu, tapi persaudaraan yang terjadi terikat ketika itu adalah karena dilandasi oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Apa yang sedang kita rawat saat ini? Apakah persaudaraan atau justru persaingan? Sudah saatnya kita hentikan kompetisi yang tidak perlu. Hindari membuat program yang hanya untuk menyaingi program lain yang sudah berjalan. Buang jauh-jauh keinginan untuk pamer kekuatan. Ya, untuk apa kita saling beradu hebat? Untuk apa kita saling menunjukkan ini masjid saya lebih bagus, ini musola saya lebih hebat programnya, ini tempat ibadah saya lebih bagus programnya. Buat apa? Karena misi utama kita adalah berdakwah, menyampaikan, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang mempunyai misi itu, tujuan utama seperti itu, ayo kita berkolaborasi. Dakwah tidak bisa dilaksanakan sendiri. Dakwah harus dilaksanakan dengan bekerja sama dan berkolaborasi.
hilangkan persaingan dan dendam di antara kita, sehingga kemudian program dakwah ini bisa berjalan dengan baik, terutama di wilayah RW 01. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW tahun hijriah ini, tahun baru hijriah ini, membuat kita menjadi orang-orang yang mampu memperbaiki ibadah kita, kemudian mampu menjaga ukhuwah Islamiyah kita, sehingga persaudaraan kita benar-benar dilandasi karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Fadhkurullaha adzkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.